Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 112. Kitab Mazmur pasal 112, di situ dikasih judul perikopnya adalah Bahagia Orang Benar. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama kita akan belajar di dalam Mazmur ini apa yang dimaksud dengan orang benar itu. Nah, di situ dikatakan di ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu apa sih? Di dalam Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi intinya adalah kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan katakan jangan kita lakukan, tetapi kita akan melakukan semua perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang benar itu adalah orang yang suka kepada segala perintahnya. Di ayat 1 bagian yang B dikatakan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita suka semua perintah Tuhan yang di dalam Alkitab ini. Kita tidak pilih ayat-ayat tertentu mana yang kita suka baru kita lakukan. Tapi semua perintah Tuhan kita suka dan semuanya kita lakukan. Kemudian yang ketiga, orang yang benar itu adalah orang yang pengasih dan penyayang dan orang yang berbelas kasih. Kalau kita baca di ayat yang keempat dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Kemudian ayat kelima dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi orang benar itu adalah orang yang pengasih dan penyayang dan orang yang berbelas kasihan. Kenapa kita penuh dengan belas kasihan? Karena kita mencontoh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Injil berulang kali dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi kalau hati Yesus penuh dengan belas kasihan, itu sebabnya hati kita juga penuh dengan belas kasihan. Kemudian yang keempat, orang benar itu di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 katakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Jadi yang keempat, orang benar itu hatinya teguh dan dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hatinya tetap teguh. Dia tidak mudah diombang-ambingkan. Banyak mendengar kabar-kabar, banyak mendengar pengajaran-pengajaran, tapi hatinya tetap teguh. Sekali dia percaya kepada Tuhan, dia tetap akan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, orang yang benar itu adalah orang yang suka memberi. Di ayat ke-9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Firman Tuhan katakan, kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Almarhum Bapak Gembala pernah mengajarkan kepada kita, orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi. Berapapun kalau kita bisa memberi, berarti kita adalah orang yang kaya. Dan beliau juga mengajarkan, kita bisa memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau kita punya kasih, kita bisa memberi kasih. Kalau kita punya waktu, kita bisa memberi waktu. Kalau kita punya perhatian, kita bisa memberikan perhatian. Apapun yang ada pada kita, itu bisa kita berikan.
Nah, itu adalah orang benar. Sekarang kita akan belajar, lalu apa kebahagiaannya menurut kitab Mazmur ini menjadi orang benar itu? Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Daud mengatakan, orang yang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Karena Tuhan menjamin, kalau kita hidup benar, anak cucu kita juga akan dipeliharakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, apalagi kebahagiaannya menjadi orang benar, akan diberkati. Ayat kedua yang bagian B dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Dan diberkati ini bukan hanya kalau di ayat 3 katakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, bukan hanya berbicara tentang harta dan kekayaan, tetapi 3B katakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan kata-kata ini diulang di ayat yang ke-9, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi diberkati juga berbicara tentang kebajikan kita akan tetap untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, kebahagiaannya menjadi orang benar adalah akan terbit terang buat kita. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kalaupun sebagai orang benar kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, terkadang kita merasa jalan-jalan semua tertutup, kita menghadapi jalan yang buntu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita menjadi orang benar, akan terbit terang bagi kita. Akan selalu ada solusi, jalan keluar ketika Tuhan berikan buat kita. Melalui hikmat yang Tuhan berikan, melalui orang-orang yang Tuhan pilihkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Kemudian yang keempat, kebahagiaan orang benar adalah mujur. Di ayat yang kelima dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Mujur ini itu yang di firman Tuhan dikatakan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan katakan kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Kemudian yang terakhir, kelima, kebahagiaan menjadi orang benar adalah tanduknya akan meninggi. Di dalam ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ini yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan katakan kita akan tetap naik dan bukan turun. Kita mengamini firman Tuhan ini, kita imani, kita lakukan. Dan kita percaya ketika kita mendengar firman Tuhan ini dan kita melakukannya, kita adalah orang-orang yang berbahagia sebagai orang-orang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.